Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya, teman-teman guru se-Indonesia. Kali ini kita dari Mat Channel yang senantiasa menemani kalian dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Kita akan berbagi bagaimana sih cara menyelesaikan soal-soal P3K 2021 untuk kompetensi teknis. Kali ini kita akan bahas kompetensi teknis part ke-10. Kita sudah sampai ke part 10 tentunya ya. Ini berlaku untuk semua guru teman-teman ya. Berlaku untuk semua guru. Kita akan belajar beberapa kompetensi teknis, dan bila ada beberapa sampelnya adalah sampel mata pelajaran, itu kita hanya sebagai belajar salah satu sebagai contoh gitu ya. Nanti ketika pelaksanaannya sama seperti biasa, kita bisa menyamakan itu dengan pembelajaran yang lain atau pelajaran yang lain. Oke gitu ya, intinya di sebelah situ. Oke, kita akan bahas satu persatu soalnya. Yang pertama, disajikan KD sebagai berikut: memahami konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri makhluk hidup dan lingkungan fisik sekitar sebagai bagian dari observasi, serta pentingnya perumusan satuan terstandar atau satuan baku dalam pengukuran. Nah, materi IPA yang paling relevan diberikan pada siswa untuk KD tersebut yaitu titik. Apakah A. objek IPA dan pengamatannya, apakah B. langkah ilmiah, apakah C. pengamatan terhadap makhluk hidup dan lingkungan, apakah D. melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan pengukuran, apakah E. menggunakan alat untuk melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Nah, yang ditanyakan teman-teman adalah materi. Nah, ciri-ciri dari materi itu untuk opsi yang D dan E itu jelas tidak ya teman-teman. D dan E itu ciri dari indikator. Ciri dari indikator adalah adanya KKO atau kata kerja operasional. Contohnya itu melakukan, menggunakan, dan lain-lain. Itu adalah ciri dari indikator. Pada materi itu tidak terdapat sebegitu ya. Tidak ada untuk itu KKO-nya tidak perlu ada gitu ya. Jadi opsi jawabannya kalau tidak A, B, C. Oke, kita sekarang bahas yang ini teman-teman. Nah, ini materi harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, di sini ingin menilai tentang konsep pengukuran. Langkahnya dengan metode observasi ya. Nah, juga untuk serta merumusan standar, satuan standar ini. Yang ada tiga-tiganya seperti ini yang mana? Kalau objek IPA dan pengamatannya apakah sudah cukup? Nah, tentu saja belum cukup. Langkah ilmiah juga belum cukup. Nah, yang benar adalah yang C, pengamatan terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Nah, ini jawaban yang paling benar adalah yang C ya, ada observasi. Yang C itu ada kegiatan pengamatan gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 2. Berdasarkan hasil observasi dan angket yang diberikan kepada peserta didik kelas 9D SMP Nusantara menunjukkan bahwa tingkat kemandirian belajar peserta didik masuk ke dalam kategori rendah. Jika guru akan melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas, maka judul yang paling tepat adalah apakah A, B, C, D, E. Silahkan dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, kita akan bahas satu persatu. Sebenarnya cara untuk membuat judul atau cara membuat PTK itu seperti apa ya? Ini masalahnya tadi ini ya, kita tuliskan dulu. Berdasarkan hasil observasi dan angket yang diberikan kepada peserta didik kelas 9 di SMP Nusantara menunjukkan bahwa tingkat kemandirian peserta didik masuk ke dalam kategori rendah. Ini masalah yang ada gitu ya. Kemudian untuk membuat judul PTK itu minimal ada seperti ini ya. Pembuatan judul PTK yang baik itu harus memiliki unsur-unsur. Yang pertama, apa yang akan ditingkatkan atau ada masalah apa yang ada dalam pembelajaran. Kemudian kedua itu tindakan apa yang dilakukan. Yang ketiga untuk siapa kegiatan tersebut ya. Kemudian yang keempat itu judulnya harus singkat. Yang kelima mudah dipahami, dan yang keenam adalah komprehensif. Tapi yang paling penting inti dari judul PTK itu harus ini. Yang membedakan PTK dengan yang lain ini, ada kata-kata apa yang ditingkatkan. Ini berarti unsur PTK-nya harus memuat ada kata-kata meningkatkan atau peningkatan atau perbaikan gitu ya. Itu ciri dari PTK teman-teman yang membedakan dengan penelitian yang lain. Kemudian apa yang ditingkatkan? Apa yang ditingkatkan ini pada soal itu kemandirian belajar. Ini masalahnya apa? Apa yang akan ditingkatkan itu masalahnya apa? Pada soal itu kemandirian belajarnya rendah. Jadi ini masalahnya adalah kemandirian belajar rendah gitu ya. Kemudian tindakan apa yang dilakukan?
Berarti misalkan contohnya ini tindakannya menggunakan model pembelajaran STEM. Ini ya, tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah. Kemudian siapa yang akan ditingkatkan, ini mengenai siswa kelas berapa atau subjeknya siapa, objeknya siapa gitu ya. Oke, sekarang kita masuk satu persatu untuk soalnya. Kita lihat ya. Opsi A, inquiry learning untuk meningkatkan kemandirian belajar peserta didik kelas 9 SMP Nusantara. Nah, coba kita lihat. Ini inquiry learning, ini tindakan. Masuk ya. Meningkatkan, ini contoh judul PTK ya. Kemudian kemandirian belajar, ini masalahnya yang diteliti gitu ya. Apa yang akan ditingkatkan, yaitu kemandirian belajar peserta didik. Ini adalah yang tadi siapa, terkait dengan siapa. Nah, jadi opsi A itu empat-empatnya ada gitu ya. Kemudian yang B, STEM, ini tindakan meningkatkan, ini judul PTK ya. Kemudian pemahaman konsep, ini kan masalahnya tadi kan bukan pemahaman konsep tapi kemandirian belajar ya. Peserta didik ya masuk gitu ya. Jadi ada satu yang tidak memenuhi, tidak sesuai dengan soal. Kemudian yang C, STEM, oke, meningkatkan, oke. Hasil belajar ini juga tidak sesuai karena yang ditanyakan adalah kemandirian belajar gitu ya. Peserta didik oke, kemandirian belajar ini oke, peserta didik oke. Hanya ada dua saja teman-teman. Jadi yang meningkatkan tidak ada, kemudian tindakannya juga tidak ada. Jadi opsi D tidak mungkin. Yang E, kemandirian belajar, ini yang ini ya. Ini pembelajaran kooperatif ada tindakannya, tapi ini tidak ada meningkatkannya. Kalau tidak ada meningkatkan atau peningkatan atau perbaikan, maka ini bukan ciri PTK. Ya, ini bukan ciri PTK. Kemudian yang E, kemandirian belajar masuk, peserta didik ini termasuk siapa? Oke, masuk. Nah, hanya ada dua, maka ini juga bukan ciri PTK. Ciri PTK harus ada kata-kata meningkatkan atau peningkatan, kemudian ada masalah, atau kemudian ada tindakan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Intinya di situ. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 3 teman-teman. Perhatikan KD berikut ya. KD-nya 3.5. Ingat teman-teman, kalau KD-nya 3.5 berarti yang dinilai adalah unsur pengetahuan, menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis ya. Tadi ini menganalisis, ini KD-nya adalah pengetahuan. Karena ini kata kerja operasionalnya menganalisis, maka ini masuknya di C4. Nah, indikator pencapaian kompetensi pada aspek pemahaman yang relevan dengan KD yang mana? Ya, kalau menjawab soal seperti ini baik A, B, C, D, E, kalian harus menganalisa dari opsi A, B, C, D ini KKO yang bersesuaian dengan soal yang mana? KKO yang bersesuaian dengan C4 kan soalnya C4. Yang mana? Nah, apakah A menelaah bentuk perubahan energi yang terjadi di alam dan di dalam tubuh? Ini kata kerja operasionalnya menelaah gitu ya. Kemudian B, menentukan hubungan kalor dengan suhu dan hubungan kalor dengan perubahan wujud. Ini menentukan. Kemudian yang C, mendeskripsikan pengertian energi. Ini KKO-nya mendeskripsikan. Menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Ini KKO-nya menjelaskan. Yang E, mendeskripsikan pengertian interaksi dan ketergantungan makhluk hidup. Ini KKO-nya mendeskripsikan. Oke teman-teman, kita akan berikan ribuan ya. Ini ribuan. Coba teman-teman perhatikan, ini adalah daftar KKO. Nah, ini perlu kalian pahami kira-kira KKO yang bersesuaian dengan mapel A kalian itu apa, mapel kalian itu apa, KKO yang bersesuaian ya, dari C1 sampai C6. Kita buat daftar seperti ini, banyak sekali. Nah, yang ada tadi kita langsung saja ya, yang ada tadi pada opsi pilihan gandanya A, B, C, D, E ini apa saja. Tadi yang pertama adalah menelaah. Oh, menelaah itu masuknya di menganalisis C4. Kemudian yang kedua tadi ada menentukan. Menentukan tadi masuknya berarti C3. Kemudian mendeskripsikan itu masuknya di C2, menjelaskan masuknya di C2 gitu ya teman-teman. Ini kalian harus hafalkan gini ya, mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang itu C1, memperkirakan, menjelaskan, menceritakan, mengkategorikan, mendeskripsikan, mencirikan, merinci, mengasosiasi
membandingkan, menghitung, mengkontraskan, menjalin, mendiskusikan, ini masuk C2. Ini masih banyak sekali ya teman-teman. Terutama ini yang perlu kalian hafalkan itu kata kerja operasional yang bersesuaian dengan mapel kalian. Itu intinya di situ. Misalkan kalau matematika ya yang biasanya itu ya mengurutkan, menentukan, menghitung, membangun itu ya. Itu. Oke, kita. Nah, ini terusannya teman-teman. C1, C2, C3, C4, C5, C6 ini terusannya ya. Menemukan, mengoreksi itu C4, memilih itu C5, mengetes, merangkum, mengukur itu juga C5. Ini harus hafal semua ya, tidak perlu semua, yang penting bersesuaian ya, apa saja KKO yang sering ada pada mapel Anda gitu ya, intinya di sebelah situ. Misalkan bahasa Indonesia mengingat itu masuknya di C1 itu menulis, menyatakan, itu bahasa Indonesia misalkan itu ya. Silakan kalian pelajari ini kira-kira yang bersesuaian dengan mapel kalian apa gitu ya. Intinya di sebelah situ ya. Oke, kita sudah boleh bisa jawab ya. Menelaah tadi masuknya C4, menentukan C3, mendeskripsikan C2, menjelaskan C2, mendeskripsikan C2. Ya. Yang bersesuaian dengan KD 3.5 menganalisis konsep energi atau masuk C4 adalah tentunya yang A. Itu caranya jawab begitu. Oke, nomor 4. Sekolah Bu Alma termasuk di daerah yang rawan banjir. Sekolah yang tidak memiliki peralatan laboratorium yang memadai, di sekolah itu ada kapur, papan tulis, pipa-pipa paralon yang tidak terpakai, kertas, dan penggaris. Nah, sampah daun cukup banyak di sekitar sekolah. Bila Bu Alma hendak melakukan pembelajaran IPA topik pencegahan bencana banjir, pembelajaran Bu Alma sebaiknya apa? Apakah A. memfasilitasi siswa mencari informasi berbagai bencana di Indonesia? Apakah B. memfasilitasi siswa mendiskusikan bencana di Indonesia, menuliskan hasilnya di kertas? C. menjelaskan konsep mitigasi bencana dengan menggunakan papan tulis dan kapur. D. meminta siswa berlatih memecahkan masalah mengatasi bencana banjir dengan memanfaatkan yang ada di lingkungan. E. memfasilitasi siswa secara berkelompok kooperatif untuk mendiskusikan konsep dan latihan soal bencana banjir. Hasilnya ditulis dan dikumpulkan. Nah, coba kita amati deskripsi soalnya seperti ini teman-teman. Coba ini. Ada kapur, papan tulis, pipa, paralon yang tidak terpakai, kertas, dan penggaris. Ini mengindikasikan apa teman-teman? Ya benar teman-teman, ini mengindikasikan bahwa ada media dan sumber ya yang ada di lingkungan masing-masing untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Intinya di situ. Kemudian kalian lihat yang ini. Sampah daun cukup banyak. Ini artinya apa? Artinya ada masalah nyata. Gitu ya. Kemudian pencegahan bencana banjir ini adalah solusi terhadap masalah yang ada. Jadi kalau memilih pembelajaran itu ya yang ada yang sesuai dengan soal ini, yang sesuai dengan narasi soal atau deskripsi soal nomor 4. Harus ada media dan sumber, harus ada masalah nyata, harus ada langkah untuk menyelesaikan atau mencari solusi masalah. Oke, kita bahas satu persatu pilihan gandanya. A. memfasilitasi siswa mencari informasi berbagai bencana di Indonesia. Nih, mencari informasi ini masuknya tidak menggunakan media. Intinya tidak menggunakan media. Masalah nyatanya sudah, tapi menyelesaikan masalah enggak. Pembelajarannya memberikan solusi terhadap masalah enggak? Tidak. Jadi jawaban yang A tidak mungkin gitu ya teman-teman ya. Hanya ada masalah nyatanya saja, tidak menggunakan media, juga tidak memberikan pembelajaran untuk menyelesaikan suatu masalah. Intinya di situ. Kemudian yang B, memfasilitasi siswa mendiskusikan bencana, menuliskan hasilnya di kertas. Nah, ini juga mendiskusikan bencana. Ini medianya tidak dipakai. Nah, menuliskannya hanya di kertas. Kita tidak menggunakan media yang lain di situ. Medianya padahal banyak sekali ya. Tidak memanfaatkan media dengan baik, hanya menuliskannya di kertas, kemudian hanya berdiskusi ya. Berdiskusi berarti belum tentu ini sampai ke menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi yang B itu juga tidak. Kemudian menjelaskan konsep mitigasi, apalagi ini menjelaskan, artinya guru yang sebagai center learning ya, pusat pembelajaran itu ya, menggunakan papan tulis dan kapur. Medianya memang sudah dipakai, tapi ini tidak
tidak menggunakan masalah nyata, tidak mencarikan solusi. Ya, ini juga tidak ini ya. Yang D, meminta siswa berlatih memecahkan masalah. Nah, ini memecahkan masalah ini berarti ada solusi terhadap masalah. Masalahnya banjir, ya ada memanfaatkan lingkungan yang ada, memanfaatkan yang ada di lingkungan. Ini media dan sumbernya dipakai. Nah, ini masuk ya ini ya. Kemudian yang E, memfasilitasi siswa secara berkelompok kooperatif, mendiskusikan konsep. Ini mendiskusikan konsep. Kemudian bencana banjir hasilnya ditulis dan dikumpulkan. Ini tidak menggunakan media dan sumber. Ya, ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 5 teman-teman. Pak Chandra membelajarkan konsep pertumbuhan melalui model inquiry. Nah, peserta didik diminta untuk memperkirakan bahwa cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Di antara pilihan berikut, tahapan model inquiry yang harus dilakukan peserta didik sebelum dapat membuktikan bahwa cahaya mempengaruhi atau berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yaitu apa? Apakah A, merumuskan masalah berdasarkan temuan fakta di lingkungannya? Apakah B, melakukan percobaan menurut rencana yang sudah dilakukan? Apakah C, menafsirkan data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan? Apakah D, merancang percobaan berdasarkan jawaban sementara? Apakah E, mengajukan hipotesis sebagai jawaban terhadap rumusan? Oke teman-teman, coba perhatikan. Jadi langkah-langkah untuk inquiry atau discovery. Kenapa ini saya pilih yang discovery ya, bukan inquiry-nya ya? Karena di situ ada tahap pembuktian. Ini condongnya ke discovery gitu ya. Kita lihat langkah-langkahnya, kita pahami satu persatu langkah inquiry atau discovery itu. Yang pertama itu pemberian simulasi ya, simulasi. Guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan, menyuruh anak didik membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Itu pertama diberikan stimulasi. Kemudian yang kedua itu dimasukkan ke problem statement. Jadi anak-anak diberikan kesempatan mengidentifikasi berbagai masalah. Sebagian besar memilihnya yang dipandang paling menarik dan fleksibel untuk dipecahkan. Itu intinya. Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pertanyaan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Jadi merumuskan hipotesis itu masuknya di problem statement. Intinya di situ ya. Kemudian data collection, setelah kita merumuskan hipotesis atau jawaban sementara ya, maka kita harus mengumpulkan data ya sebagai bahan untuk nanti untuk pembuktian data processing juga ya. Data-data dikumpulkan untuk memecahkan masalah ini, untuk menjawab hipotesis ini. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis, anak diberikan kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan. Bisa membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan dengan uji coba sendiri dan sebagainya. Itu masuknya di data collection. Kemudian setelah data dikumpulkan atau data collection, kemudian datanya diolah atau diproses, atau dalam bahasa Inggrisnya data processing. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi dan sebagainya semuanya diolah, diacak, diklasifikasi, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan. Jadi setelah data dikumpulkan kemudian diolah, ditafsirkan ya. Masuk ditafsirkan ini masuknya di data processing ya, processing. Kemudian setelah diolah, ditafsirkan, kemudian baru ke tahap berikutnya yaitu verification atau pembuktian. Ya, berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan terlebih dahulu yang dulu ya. Kemudian dicek apakah terjawab atau tidak, dicek apakah terjawab atau tidak. Ini tahap menjawab hipotesa ya, verifikasi atau pembuktian itu menjawab hipotesis. Nah, apabila terbukti, apakah terbukti atau tidak, intinya di situ, di tahap pembuktian itu. Kemudian yang keenam, melakukan generalisasi berdasarkan hasil verifikasi. Anak didik belajar untuk dapat menarik kesimpulan ya. Tadi pertanyaannya adalah langkah apa yang dilakukan sebelum ke tahap pembuktian. Ini kan berarti masuknya di tahap processing. Ini tahap pembuktian. Berarti data sebelumnya berarti adalah data processing langkah nomor 4. Sekarang kita jawab pertanyaannya tadi ya. Ini pertanyaannya tadi ini. Kita lihat tadi ya, langkah-langkahnya kita tuliskan di sini. Ada simulasi, problem statement, data collecting, data processing, verifikasi atau pembuktian, dan generalisasi. Oke, kita jawab.
Berarti sebelum pembuktian itu berarti masuknya data processing. Nomor 4 berarti. Kita ambil yang A, merumuskan masalah berdasarkan temuan fakta. Nah, perumusan masalah tadi masuknya di problem statement. Berarti langkah nomor 2. Melakukan percobaan itu berarti tahapnya data collection, ya. Data collection nomor 3 berarti. Menafsirkan data berarti masuknya di data processing. Keempat berarti. Perancangan percobaan itu bersamaan dengan data collection berarti nomor 3, ya. Kemudian yang E, mengajukan hipotesis, ini masuknya di problem statement, tadi kita sudah bahas, ya, nomor 2. Jadi data yang digunakan sebelum ke pembuktian, langkah yang dilakukan sebelum tahap pembuktian adalah data processing berarti nomor 4. Jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke nomor 6. Berikut ini merupakan judul penelitian tindakan kelas dengan solusi permasalahan yang telah disediakan, yaitu A. Model latihan syuting dalam pembelajaran sepak bola. B. Upaya meningkatkan hasil belajar passing bawah bola voli melalui media modifikasi tangan robot. C. Membandingkan metode resiprokal dan komando terhadap hasil lompat jauh. D. Pengaruh latihan ladder terhadap gerak dasar anak di sekolah dasar. Oke, kita lihat teman-teman ya, bahwa untuk membuat PTK itu harus mengenal karakteristik PTK, terutama ini bab judulnya. Nah, apa yang ada pada judul PTK? Nah, pembuatan judul PTK yang baik harus memiliki unsur-unsur minimal nih, ada 6 ini ya. Ini judul yang baik ada 6. Yang pertama adalah apa yang akan ditingkatkan atau dipecahkan masalahnya. Jadi ada masalah, ya, masalahnya apa yang akan kita selesaikan. Kemudian yang kedua, tindakan apa untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, siapa yang akan ditingkatkan. Yang keempat, ada singkat. Yang kelima, mudah dipahami judulnya. Kemudian yang keenam, komprehensif tentunya. Nah, ciri PTK yang membedakan dengan penelitian yang lain itu tingkatnya di sini teman-teman. Ada upaya meningkatkan atau peningkatan atau perbaikan, tadi kita sudah bahas ya. Yang kedua, apa yang ditingkatkan, itu ini terkait dengan masalahnya. Yang nomor 2 itu terkait dengan masalahnya. Kemudian yang ketiga, tindakan apa yang dilakukan itu. Nah, nomor A, model latihan syuting. Model latihan syuting itu berarti adanya hanya tindakan, masalahnya tidak ada, gitu ya, paham ya. Kemudian upaya meningkatkan juga tidak ada. Nah, ajarannya hanya nomor 3. Kemudian yang kedua, upaya meningkatkan, ini masuk ke nomor 1. Kemudian hasil belajar, ini masuk di masalah nomor 2. Kemudian melalui media modifikasi tangan robot, tindakan. Jadi nomor B, yang B ini, opsi B itu 1, 2, 3 ada semua. Ada upaya meningkatkan, ada apa yang ditingkatkan yaitu hasil belajar. Tindakannya apa? Media modifikasi tangan robot, ini juga ada. Jadi 1, 2, 3 masuk semua. Yang C, membandingkan, ini teman-teman lihat ini. Membandingkan itu bukan termasuk PTK. PTK cirinya apa? Ya ada kata-kata upaya meningkatkan atau peningkatan atau perbaikan, gitu ya. Kalau membandingkan ini bukan jenis PTK, ini jenisnya adalah studi komparatif atau penelitian komparatif. Kemudian kalau yang D, pengaruh. Nah, pengaruh ini juga bukan merupakan ciri PTK. Ini adalah jenis penelitian korelatif. Jadi jawaban yang tepat mana? Yang menggambarkan judul yang baik ya, yang ada masalahnya. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 7, jika dengan cara lisan refleksi sulit dilakukan, tindakan yang perlu dilakukan adalah apa? Apakah A, membiarkan peserta didik untuk tidak melakukan refleksi karena bukan merupakan kewajiban? Nah, tentu saja yang A ini tidak benar ya, masa membiarkan siswa untuk tidak melakukan refleksi. Yang B, membuat refleksi secara lisan sebagai bagian materi yang dinilai dan diujian. Ini memang bisa, tapi ini karena memang lisan itu sulit dilakukan, maka ini juga jangan dilakukan sebaiknya ya. Kita harus cari alternatif lain. Kemudian yang C, motivasi peserta didik untuk berani menyampaikan pendapat secara lisan, ini juga bisa ya, tapi karena ini cara lisan itu sulit, maka ini juga bukan solusinya. Yang menjadi solusi adalah yang meminta peserta didik menuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, ini tulisan ini lebih fleksibel, lebih mencerminkan refleksi siswa dari hati sendiri ya. Itu jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D.
Nomor 8, berikut adalah rumusan permasalahan PTK atau penelitian tindakan kelas yang memuat variabel masalah. Nah, memuat variabel masalah tadi masuknya di apa tadi ya? Apa yang akan ditingkatkan. Nah, variabel masalah tadi masuknya di apa yang akan ditingkatkan. Apakah A, penerapan gaya mengajar komando dengan pendekatan saintifik dalam permainan bulu tangkis tahun 2016 oleh guru PJOK? Apakah B, penerapan gaya mengajar komando untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar servis permainan bulu tangkis siswa kelas 7 Mojorejo? Yang C, penerapan pendekatan saintifik dengan gaya mengajar komando untuk siswa kelas 7 SMPN 1 Mojorejo tahun 2016? Apakah D, penerapan gaya mengajar komando dengan berbagai media belajar permainan bulu tangkis tahun 2016 oleh guru PJOK? Coba kita lihat, tadi kita sudah bahas tentang judul PTK banyak sekali ya. Intinya di PTK itu ada kata-kata upaya meningkatkan, yaitu ciri PTK. Ya, ciri PTK, peningkatan, meningkatkan, perbaikan, itu masuknya nih. Karena tujuan PTK adalah perbaikan proses pembelajaran, gitu ya. Kemudian yang kedua ada masalahnya. Jadi ada apa yang akan ditingkatkan. Ini terkait dengan variabel masalah yang ditanyakan pada nomor ini. Ya, nomor 8 ini. Kemudian yang ketiga tindakan. Ini terkait dengan variabel tindakan. Ya, variabel tindakan itu bisa model, metode, dan lain-lain. Ya, kita coba sekarang analisa jawaban A sampai D. A, penerapan gaya mengajar komando dengan pendekatan saintifik. Ini berarti masuknya di tindakan nomor 3. Nah, ini hanya nomor 3 saja berarti. Yang B, penerapan gaya mengajar komando untuk meningkatkan. Nah, penerapan gaya komando itu berarti nomor 3. Meningkatkan nomor 1, hasil belajar nomor 2, berarti ini 1, 2, 3 masuk semua. Yang C, penerapan pendekatan saintifik dan gaya mengajar komando, ini tindakan, berarti 3. Untuk siswa ini ya hanya 3 saja, hanya nomor 3 saja yang memenuhi. Yang D, penerapan gaya mengajar komando dengan berbagai media belajar, ini juga hanya 3 saja. Jadi yang paling lengkap adalah opsi yang B, yang ada variabel masalahnya, atau nomor 2 adalah yang B. Nomor 9, teknik penilaian dengan cara melibatkan sesama peserta didik disebut sebagai apa? Apakah general assessment, apakah B peer assessment, apakah C paper and pencil test, apakah D self assessment. Jadi yang ada hubungannya dengan keterkaitan peserta didik dalam penilaian, yaitu ada 2 jenis, yaitu self assessment dan peer assessment. Kalau self assessment menurut Booth tahun 91 itu artinya keterlibatan pelajar dalam mengidentifikasi kriteria atau standar untuk diterapkan dalam belajar dan membuat keputusan mengenai pencapaian kriteria dan standar tersebut ya. Ini terkait dengan masing-masing pribadi peserta didik ya. Kemudian yang peer assessment itu sebuah proses di mana seorang pelajar menilai hasil belajar temannya atau pelajar lainnya yang berada pada level yang sama gitu ya. Intinya apa? Pada peer assessment itu melibatkan sesama peserta didik untuk menilai teman yang lain ya. Kalau sesama peserta didik itu berarti menilai peserta didik lain. Kalau yang self assessment itu bukan sesama peserta didik tapi masing-masing peserta didik. Nah, berbeda ya. Jadi jawaban yang nomor 9 itu yang tepat adalah peer assessment. Karena di situ adalah sesama peserta didik. Kalau melibatkan peserta didik saja itu berarti nanti masuknya di self assessment. Bedanya seperti itu ya teman-teman. Coba diingat-ingat gitu ya. Nah, next nomor 10. Refleksi pembelajaran dilakukan bersama dengan peserta didik oleh guru pada tahap apa? Apakah inti, pendahuluan, penutup, penyimpulan? Coba perhatikan teman-teman bahwa langkah-langkah pembelajaran itu kan terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup gitu ya. Langkah pendahuluan, langkah inti, langkah penutup ya. Nah, 3 tahap itu kalian harus paham benar kira-kira apa saja kegiatan yang ada di situ. Itu wujud dari Anda itu sebagai guru yang profesional pedagogik ya. Ada semua gitu ya. Kemudian pendahuluan itu isinya apa saja? Yang pertama adalah menyiapkan peserta didik fisik maupun mental untuk mengikuti itu. Artinya tahapannya adalah tahap pengkondisian. Yang ada di pendahuluan itu pengkondisian. Kemudian ada tahap apersepsi, artinya mereview lagi pembelajaran yang lalu yang ada hubungannya dengan pembelajaran sekarang, gitu ya.
Kemudian motivasi, memberikan dorongan atau memberikan motivasi untuk belajar lebih giat lagi, ya, atau memberikan motivasi tentang pentingnya pembelajaran materi ini untuk kehidupan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Intinya di situ motivasi. Kemudian yang langkah berikutnya pada kegiatan pendahuluan itu harus ada penyampaian tujuan pembelajaran, prosedur pembelajaran yang akan dilakukan. Misalkan kalau menggunakan model tertentu, berarti nanti ya disampaikan kepada siswa atau peserta didik, nanti kita akan menggunakan model ini, langkah-langkahnya harus ini gitu, harus dijelaskan. Itu masuknya di tahap pendahuluan. Kemudian penilaian yang akan dilakukan, ini juga masuknya di tahap pendahuluan, ya, penilaian, menyampaikan penilaian yang akan dilakukan, bukan kegiatan penilaiannya ya teman-teman, tapi melakukan menyampaikan nanti penilaiannya akan seperti apa. Itu intinya di kegiatan pendahuluan. Kemudian untuk kegiatan inti ini kalian juga pasti sudah paham bahwa kegiatan inti itu kalau menggunakan model berarti sintaks model pembelajaran. Kalau menggunakan metode ya langkah-langkah dalam melaksanakan metode pembelajaran. Intinya di situ. Kemudian untuk penutup itu ada refleksi pembelajaran, kemudian ada evaluasi. Ya, itu intinya di situ. Jadi refleksi pembelajaran itu dilakukan pada kegiatan apa? Jelas jawabannya adalah penutup pembelajaran. Ya, jawaban yang paling benar adalah yang C. Kemudian nomor 11, batas ketuntasan belajar atau BKB, ya, dirumuskan dengan mempertimbangkan kompleksitas. Makna kompleksitas adalah, nah teman-teman, untuk aturan terbaru itu namanya adalah batas ketuntasan belajar. Kalau dulu kita mengenal KKM atau kriteria ketuntasan belajar, ya, kriteria ketuntasan minimal. Sekarang kriteria ketuntasan belajar atau batas ketuntasan belajar sama, ya. Apakah A, kemampuan guru dalam sarana prasarana yang dimiliki, ya, kemudian kerumitan materi pokok yang diberikan untuk memberi tantangan dan motivasi. Apakah C, kemampuan awal peserta didik. Apakah D, kerumitan materi pokok yang dipelajari untuk mencapai kompetensi. Nah teman-teman, dalam menyusun batas ketuntasan belajar atau kriteria ketuntasan minimal atau kriteria ketuntasan belajar, ya, itu sama, ya, itu ada 3, ya, ada 3, yaitu kompleksitas, ada daya dukung, dan adanya interaksi siswa. Nah kompleksitas itu apa? Kompleksitas itu tingkat kesulitan materi atau KD. Intinya di situ, tingkat kesulitan kerumitan materi atau KD. Kemudian daya dukung itu sarana prasarana termasuk kompetensi guru, ini juga masuknya di daya dukung. Kemudian intake siswa, ini kemampuan awal siswa. Ya, kita bahas satu persatu. Opsi A, kemampuan guru dan sarana prasarana, ini masuknya di daya dukung. Kerumitan materi berarti ini kompleksitas. Kemampuan awal peserta didik, ini masuknya di intake siswa, gitu ya. Kemudian kerumitan materi pokok yang dipelajari, ini juga kompleksitas. Nah, makna kompleksitas berarti ada 2, ya, yang B apa yang D. Nah, kita lihat satu persatu, ya. Kompleksitas tadi adalah tingkat kesulitan materi KD, jadi ada hubungannya dengan kompetensi dasarnya. Mana yang berhubungan dengan kompetensi dasar? Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang D, ada hubungannya dengan kompetensi atau pencapaian kompetensi, gitu ya teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman pembahasan untuk materi kompetensi teknis pada kesempatan kali ini. Semoga dengan video ini kalian bisa tercerahkan, menambah pengetahuan, dan memberikan kemudian dalam menyelesaikan soal-soal P3K untuk tahun 2021, ya, semoga kalian semua yang nonton video ini lolos menjadi P3K tahun 2021, gitu ya, amin ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.